Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya selalu sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa di mata kuliah metodologi penelitian. Ini adalah mata kuliah pertemuan ketiga, maksud saya. Kita akan mencoba melakukan diskusi. Saya memberikan stimulus sebentar terkait dengan paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan nanti harapannya begitu selesai kita diskusi, mahasiswa nanti bisa membedakan antara paradigma penelitian di kuantitatif dan di kualitatif. Sehingga pada kesempatan kali ini agendanya saya menghantarkan dulu, ada pengantar. Ini sedikit berbicara tentang realitas di mahasiswa. Ini biasanya ada problem-problem peneliti pemula, yaitu mahasiswa yang kebetulan baru memiliki pengalaman pertama untuk melakukan penelitian. Harapan saya dengan saya menyampaikan problem ini, mahasiswa itu bisa antisipasi supaya problem ini tidak mengena di mahasiswa. Yang berikutnya ada ragam paradigma yang akan dibahas ya, atau pendekatan penelitian. Kemudian perbandingannya seperti apa, ciri umumnya di masing-masing penelitian kuantitatif dan kualitatif itu seperti apa, baru kita bisa memutuskan sebenarnya kapan kita harus menggunakan penelitian yang kuantitatifkah atau penelitian yang kualitatif. Nah, ini di pengantar ya. Di pengantar ini saya sampaikan bahwa ada 3 area ya, ada 3 area yang biasanya ini area di mana problem itu muncul di peneliti pemula atau mahasiswa. Ini saya sebut sebagai area pra penelitian. Kemudian area proses penelitian juga biasanya ada muncul beberapa problem. Kemudian area pasca. Pasca itu maksudnya setelah proses penelitian itu berlangsung, di sini juga masih bisa dijumpai beberapa masalah. Nah, ini yang harus kita kenali, kita antisipasi supaya problem ini tidak muncul pada diri mahasiswa. Nah, kita identifikasi nggih, misalnya untuk di pra penelitian nggih. Di pra penelitian kita lihat mencari masalah. Ini yang namanya penelitian itu kan berangkat dari masalah, tapi kadang-kadang mencari masalah malah menjadi masalah. Dan untuk mata kuliah ini juga begitu. Nanti salah satu tugas mahasiswa adalah mencari masalah penelitian. Ini jangan sampai mahasiswa memiliki masalah, karena saya juga sudah menyediakan bagaimana rumusnya atau strategi untuk mencari masalah penelitian. Nah, begitu mahasiswa sudah memperoleh masalah penelitian, tidak otomatis mereka tidak memiliki masalah. Ternyata masih juga muncul bagaimana masalah yang sudah ketemu itu dirumuskan ke dalam judul penelitian. Nah, ini yang disebut dengan masalah merumuskan judul penelitian. Tidak semuanya sih, ada yang memang mungkin sudah banyak melakukan pembacaan ya, terhadap literatur yang ada atau memperoleh pengalaman dari kakak kelasnya, maka ketika merumuskan masalah, merumuskan judul penelitian ya tidak menjadi masalah. Cuma saya mengidentifikasi yang merah ini juga menjadi bagian yang banyak dijumpai oleh peneliti pemula atau mahasiswa. Yang berikutnya sudah judulnya sudah selesai, sudah oke. Masih juga kadang-kadang untuk menentukan saya pakai pendekatan kuantitatif atau kualitatif ya, ini juga bikin masalah sendiri. Nah, ini 3 ini yang relatif sering banyak muncul di area pra penelitian. Kalau yang lainnya ini relatif sedikit, artinya ada tapi tidak banyak. Misalnya menentukan jenis penelitian juga masih bingung, menentukan sudah ketemu jenis penelitiannya, menentukan subjek penelitiannya, apakah mau populasi, sampel, teknik samplingnya, itu juga kadang-kadang masih menjadi masalah tersendiri bagi peneliti pemula. Sampai dengan menyusun proposal penelitian kadang-kadang juga menjadi masalah. Nah, begitu kita mengenali pra penelitian, maka masalah ini jangan sampai muncul di mahasiswa. Yang berikutnya adalah problem-problem yang biasanya muncul pada saat proses penelitian.
Ini dari mulai menyusun landasan teori, ini sebenarnya hanya sebagian kecil ya, sehingga tidak saya bold atau saya tandai merah. Nah, yang paling banyak ini menyusun instrumen serta mencari datanya. Ini juga sering banget dikeluhkan ya, menjadi faktor penghambat bagi peneliti untuk bisa lanjut menyelesaikan proses penelitian. Kalau menganalisis data, menarik kesimpulan, oke, ini menjadi problem, tapi tidak di sebanyak yang 2 dan 3 ini, seperti itu. Dan di pasca penelitian ini menyusun laporan penelitian, ini kadang-kadang juga menjadi masalah, tapi tidak terlalu banyak karena kalau sudah di sini ya sudah enak. Tapi kalau sampai menyusun naskah atau artikel publikasi, ini juga biasanya menjadi masalah yang banyak ya, masalah yang banyak ditemui oleh peneliti pemula. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah dari persoalan-persoalan tadi, karena salah satu persoalannya adalah kita mau menentukan pakai pendekatan apa ya di pra penelitian ya, maka pada kesempatan kali ini diperkenalkan tentang ragam pendekatan penelitian. Ini ada 2 ya, sesuai dengan tema pembahasan kita kali ini, ada pendekatan kuantitatif dan ada pendekatan kualitatif. Baik, nah di pendekatan kuantitatif kita akan mengenal dulu apa yang disebut dengan pendekatan kuantitatif. Nih, pendekatan kuantitatif ini adalah pendekatan penelitian ya, di mana metode penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti itu didasarkan kepada filsafat positivisme, kemudian biasanya menggunakan populasi atau sampel ya, ngambil dari populasi tersebut, dan teknik pengambilan sampelnya ini biasanya pakai random ya, walaupun ada teknik yang lain tapi yang bagus ini adalah yang random. Kemudian pengumpulan datanya ini membutuhkan instrumen penelitian. Baru setelah datanya terkumpul, analisis datanya itu biasanya sifatnya adalah statistik, dan ini dilakukan sebenarnya dalam rangka menguji hipotesis. Artinya dari yang saya tandai ini yang kemudian menjadi pembeda antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Apakah betul seperti itu? Kita lihat dulu. Kalau di dalam batasan dari penelitian kualitatif, ini lagi-lagi ya, pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat positivisme. Kalau tadi kuantitatif ini adalah positivisme, maka kalau di sini adalah positivisme. Nah, yang diteliti apa adalah kondisi objek yang sifatnya alamiah, dan di sini peneliti ini sebagai instrumen. Kalau tadi di penelitian kuantitatif ada instrumen penelitian sendiri yang itu di luar peneliti. Tapi kalau di dalam penelitian kualitatif ini peneliti sebagai instrumen, bahkan instrumen kunci atau yang disebut dengan key instrumen. Wujudnya adalah human instrument atau instrumen yang berwujud manusia. Kemudian sampelnya biasanya ini diambil secara proposif atau setidaknya adalah pakai snowball sampling. Baru di dalam proses pengumpulan datanya yang membedakan lagi dengan penelitian kuantitatif ini adalah melakukan triangulasi. Triangulasi dari sekian banyak metode. Setelah itu kemudian analisis data dilakukan secara induktif atau secara kualitatif, tidak dalam rangka untuk menguji hipotesis, tetapi dalam rangka untuk menangkap makna ya, menangkap makna dari perolehan data tadi yang sudah dianalisis. Seperti itu. Ini pendekatan kualitatif. Sebenarnya kalau kita melihat dari pembatasan atau definisi dari pendekatan kuanti dan kualitatif itu sudah kelihatan sekali bedanya. Sehingga kalau tadi ada problem mahasiswa, kira-kira saya mau pakai pendekatan yang mana, ya lihat berdasarkan rumusan masalah, judul penelitian, itu berarti bisa didekati pakai pendekatan yang mana, itu dengan hanya berbekal kepada batasan pendekatan 2 ini tadi, itu sudah bisa menentukan, oh berarti saya harus memilih jenis penelitiannya adalah pakai ini atau pakai itu.
Oke, nah supaya lebih jelas lagi kita mencoba untuk melihat perbandingan ya, mengcompare antara batasan tadi yang panjang lebar dari pendekatan kuanti dan pendekatan kuali. Misalnya ini kalau dilihat dari landasannya ini adalah pakai filsafat positivisme. Ya, kalau kualitatif positivisme. Ini supaya tidak mengulang berarti ini saya skip ya. Ya, yang berikutnya kita akan lebih mengenal lebih jauh lagi tentang apa itu pendekatan kuantitatif. Setidaknya kita bisa berpatokan kepada ciri umumnya. Nah, ciri umumnya di sini ya. Yang pertama ada kejelasan unsur. Ini artinya bahwa tujuan penelitiannya apa, pendekatan yang ditentukan oleh peneliti apa, sampai subjek, sampel maupun sumber datanya itu sudah jelas ya. Unsur-unsur ini sudah jelas sejak awal ya, sejak awal peneliti menyusun proposal. Nah, langkah penelitiannya ini juga sudah disusun secara matang dari awal ya, berbeda kalau dalam penelitian kualitatif itu bisa sambil berjalan. Ciri berikutnya adalah punya hipotesis. Walaupun dalam tanda kutip hipotesis ini di penelitian kuantitatif itu menjadi ciri, tapi ada penelitian kuantitatif yang tidak perlu menghajatkan adanya hipotesis. Itu nanti kita membicarakan secara lebih khusus lagi kalau di dalam penelitian kuantitatif. Karena ini masih berbicara secara umum ya, bukan detailnya. Nah, kemudian ciri yang keempat, desain penelitiannya. Ini mulai langkah dan hasil sebenarnya ya sudah jelas karena dalam rangka melakukan pengujian teori ya, seperti itu. Dan yang berikutnya kegiatan pengumpulan datanya itu juga memungkinkan peneliti mewakilkan kalau dirinya itu berhalangan, seperti itu. Jadi titip instrumen angket untuk dititipkan kepada guru di kelas tersebut kalau misalnya yang menjadi subjek penelitiannya adalah si siswa. Misalnya seperti itu yang dimaksud dengan diwakilkan. Kemudian ciri berikutnya di analisis data. Analisis data ini bisa kita lihat itu waktunya adalah setelah data terkumpul. Nanti berbeda dengan penelitian kualitatif. Jadi datanya dikumpulkan dulu loh, baru bisa dianalisis. Jadi peneliti kuantitatif tidak bisa melakukan analisis jika belum punya data. Nah, berbeda ini kalau dalam penelitian kualitatif. Kita lihat ya. Data itu dikumpulkan dalam natural setting. Ini maksudnya karena yang utama dalam penelitian kuantitatif itu kan memang ada perlakuan ya, ada treatment. Ini yang walaupun nanti dilihat lebih jauh di dalam penelitian kuantitatif itu dalam konteks penelitian eksperimen. Berarti itu datanya tidak diambil dalam situasi yang sifatnya alamiah. Nah, tapi kalau kualitatif ini alamiah ya. Jadi si peneliti ya tidak melakukan apa-apa terhadap subjek penelitian tersebut, tidak mendapatkan perlakuan apa-apa. Nah, yang berikutnya ini sudah saya singgung di dalam definisi tadi, maka peneliti berfungsi sebagai human instrument atau alat penelitian, bahkan instrumen penelitian kunci yang tadi disebut sebagai key instrument. Nah, kemudian biasanya nanti data yang sudah terkumpul itu nanti ditulis dengan bentuk deskriptif ya, dalam bentuk narasi-narasi, kalimat panjang dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang lebih dipentingkan dalam penelitian kualitatif adalah prosesnya ya, bukan hasilnya ya. Ini bedanya dengan penelitian kualitatif. Nah, yang berikutnya latar belakang perbuatan itu dicoba dicari maknanya. Jadi kayak misalnya orang tertawa itu latar belakangnya apa? Apakah tertawa itu bahagia atau tertawa itu karena stres? Itu akan berbeda. Nah, supaya bisa menangkap makna dari kejadian yang ditangkap oleh si peneliti, maka dalam penelitian kualitatif ini harus dicari tahu dulu latar belakangnya, bisa dengan wawancara atau observasi begitu. Oke, ini ciri yang kelima. Baru ciri berikutnya menggunakan metode triangulasi. Jadi bagaimana kita melakukan combine dalam rangka untuk memperoleh data yang valid, itu adalah dengan mengcombine beberapa metode. Misalnya kalau sudah ada observasi tidak cukup, maka
dikombin dengan wawancara. Oh, ternyata dua metode ini juga tidak cukup. Misalnya dikombin dengan metode dokumentasi, atau triangulasinya adalah pakai triangulasi sumber, misalnya dari subjeknya guru, perlu cross check dengan subjeknya adalah si siswa atau dengan kepala sekolah. Itu yang saya maksud dengan triangulasi. Nanti detail tentang triangulasi itu macam-macam. Ada triangulasi metode, triangulasi subjek penelitian atau sumber data, dan triangulasi teori juga ada triangulasinya. Baik, yang berikutnya, karena di sini datanya ditulis secara deskriptif, maka penelitian kualitatif juga mementingkan adanya rincian kontekstual. Jadi kayak misalnya begini, yang namanya tahapan pembelajaran, misalnya kalau di dalam PAI, tahapan pembelajaran PAI itu kan sebenarnya sudah standar ya, secara teoritis itu sudah standar, dari pra, kemudian inti, kemudian penutup. Tetapi penelitian kualitatif ini mementingkan sekali rincian konteks pada saat penelitian itu dilakukan itu seperti apa. Jadi sama-sama misalnya di kegiatan awal ya, itu misalnya mengucap salam, mempresensi, menyampaikan tujuan dan lain sebagainya. Tapi kan pasti peristiwa di kelas 1 dengan di kelas yang lain itu berbeda. Maka di sini yang disebut dengan mementingkan rincian kontekstual. Jadi sangat kontekstual dengan keadaan yang terjadi. Kalau sampai peneliti dalam hal ini menyampaikan yang sifatnya normatif ya, tidak, penelitian juga bisa bahwa kegiatan pembelajaran PAI dimulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup misalnya kayak gitu. Nah, itu namanya normatif. Di buku juga ada. Nah, itu bukan kontekstual tapi masih tekstual seperti itu. Berikutnya, ciri umum dari kualitatif, subjek yang diteliti itu berkedudukan sama dengan peneliti. Artinya sebaiknya kalau melakukan penelitian itu jangan memposisikan subjek penelitian itu seperti orang yang sedang diinterogasi. Misalnya kalau dalam konteks lagi menggali data lewat wawancara ya, kalau perlu jangan sampai tahu bahwa dia sebenarnya lagi digali datanya. Biar apa ya? Biar bahasa Jawanya itu ndlodok. Ndlodok itu berarti dia akan menyampaikan semua hal yang dibutuhkan oleh si peneliti. Itu kalau posisinya itu tidak merasa terintervensi, kedudukannya sama, itu biasanya akan membludak ya data yang bisa tereksplor oleh peneliti akibat peneliti dan yang diteliti itu merasa kedudukannya sama. Kemudian mengutamakan perspektif emik. Mengutamakan perspektif emik itu berarti ya dari perspektifnya orang yang kita teliti. Kalau misalnya kita penelitian ingin mengetahui apa penting sih pendidikan itu ya. Misalnya orang tersebut ternyata hanya seorang petani, tidak berpendidikan. ya biarkan data yang kita peroleh. Kalau dia mengatakan ya pendidikan nggak penting lah, yang penting kita bisa makan misalnya. Jangan kemudian peneliti itu memaksakan karena kita adalah orang yang berpendidikan dan menyadari bahwa pendidikan itu penting, kemudian melakukan penggiringan agar si yang diteliti tadi berpendapat sama ketika kita tanya apakah pendidikan itu penting. Nah, itu yang saya maksud dengan mengutamakan perspektif emik, bukan perspektif maunya si peneliti. Kemudian verifikasi. Verifikasi ini dalam rangka memperoleh data yang valid ya. Ini nanti kedudukannya hampir sama dengan triangulasi. Jadi bagaimana kita ngecek bahwa data tersebut adalah data yang keabsahan atau kebenaran datanya itu memang tinggi seperti itu. Dan sampelnya tidak lagi diutamakan random sebagaimana di dalam penelitian kuanti, tetapi justru purposive. Purposive itu artinya kita sudah menentukan kira-kira siapa yang bisa memberikan informasi tersebut. Jadi tidak sembarangan. Walaupun di sisi lain boleh juga kita melakukan snowball seperti itu. Kemudian menggunakan audit trail ini biasanya dari pembimbing ya. Pembimbing bisa melakukan audit, artinya melakukan pemeriksaan ya terhadap
kemungkinan-kemungkinan yang nanti akan dilakukan maupun yang diperoleh oleh si peneliti pemula tersebut atau mahasiswa yang lagi dibimbing. Dan bedanya kalau di dalam penelitian kuantitatif itu data baru boleh diproses, dianalisis setelah data terkumpul. Nah, kalau cirinya kualitatif sebaliknya, ini sejak dari awal sudah boleh dianalisis. Ya, dari hasil analisis itu malah memungkinkan dia perlu nggak melakukan penggalian data lagi atau tidak. Ini berbeda, ya. Jadi sepanjang proses dari awal sampai berakhirnya kegiatan penelitian tersebut ya boleh. Dan teorinya itu biasanya bersifat dari dasar, ya. Dari dasar itu artinya teorinya belum terlalu banyak bertebaran, sudah ada. Yang peneliti berikutnya itu biasanya sifatnya hanya dalam rangka menguatkan, tapi ini tidak, ya, berbeda dengan kuantitatif. Ini betul-betul lebih banyak dari dasar, sehingga biasanya ciri dari penelitian kualitatif nanti karena sifat teorinya itu adalah dasar, biasanya ya nanti akan menghasilkan informasi yang relatif baru dari teori tersebut, yang ini memberikan peluang lagi munculnya teori baru lagi, walaupun harus ditindaklanjuti misalnya dengan penelitian pengembangan. Ini ciri umum pendekatan kualitatif. Kita lanjut ke berikutnya. Kita coba membandingkan, ya. Kalau tadi sudah mengenali ciri-ciri umumnya di masing-masing pendekatan tersebut, kita coba membandingkan, ya. Membandingkan ini sebenarnya konteksnya sama, ya. Jadi saya skip saja. Ini juga seperti itu, ya. Perbedaan kuanti dan kualitatif, kayak misalnya ini kuantitatif, kejelasan unsur kan tadi sudah menjadi ciri, ya, ciri dari penelitian kuantitatif. Maka kalau di penelitian kualitatif itu ya kebalikannya. Jadi kalau di sini misalnya sudah jelas dari awal, maka di sini emergen itu ya sambil jalan. Misalnya menentukan subjek sampelnya, kalau di sini ya subjeknya itu sudah ditentukan dari awal. Kalau siswa ya sudah siswa saja, tidak keluar kemana-mana. Tapi kalau di sini tidak, ya. Misalnya menentukan, oh ini cukup siswa saja. Ternyata setelah berkembang, oh tidak cukup ini, siswa tidak memberikan informasi yang cukup banyak, masih banyak menimbulkan pertanyaan, tapi pertanyaan ini tidak bisa terjawab kalau hanya dari siswa. Nah, maka baru peneliti boleh menentukan subjek yang lain, ya. Yang misalnya guru atau yang lainnya. Ini yang disebut dengan emergen. Jadi boleh sambil jalan ini menentukan unsur-unsurnya, ya. Jadi boleh unsur subjek, boleh sumber data yang sifatnya tidak mantap. Jadi sifatnya memang masih sangat fleksibel. Langkah-langkahnya juga demikian. Kalau yang ini sudah matang, nah kalau yang ini malah setelahnya. Jadi setelah ini misalnya tadi yang emergen, ini setelah kejadian itu juga boleh. Seperti itu. Di sini hipotesis ada jika memang perlu, ya, karena tadi dalam tanda kutip penelitian kuantitatif ya tidak semuanya memerlukan hipotesis, ada syarat dan ketentuan berlaku lah, ibarat undian begitu. Nah, maka kalau di penelitian kualitatif ini bahkan tidak perlu ada hipotesis, ya, tidak perlu. Dan desainnya ini juga langkahnya sudah jelas. Lagi-lagi kalau di kualitatif ini fleksibel, pengumpulan datanya tidak boleh diwakilkan. Kalau ini harus dilakukan sendiri oleh si peneliti. Analisisnya setelah data terkumpul ini boleh bersamaan dengan proses pengumpulan data. Begitu. Ini yang ada dalam penelitian kuali. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, slide berikutnya. Setelah kita melakukan perbandingan tersebut dengan ciri-ciri tersebut, sebenarnya kapan sih kita bisa menentukan saya mau pakai penelitian yang menggunakan pendekatan kuanti atau saya harusnya pakai kuali. Nah, ini sedikit sekilas, ya. Ada beberapa alasan ini yang nanti akan membantu kita membuat keputusan kapan kita harus pakai kuanti atau pakai kuali.
Nah, misalnya ini ya, ini berarti diperuntukkan kita wajib pakai kuali jika memenuhi ini. Misalnya, kalau masalah penelitiannya belum jelas, artinya masih remang-remang, itu pilihlah pakai kualitatif. Yang berikutnya, kalau kita dalam rangka untuk menangkap makna, ya, maka pilihlah kualitatif. Kalau kita mementingkan interaksi sosial dalam rangka kita ingin mengetahui bagaimana sih interaksi sosial yang terjadi itu, ya pakailah kualitatif. Apalagi kalau kita ingin memahami perasaan orang, mengembangkan teori, mengkonstruk fenomena, pakailah kualitatif. Dan yang berikutnya, kalau kita dalam rangka memastikan kebenaran dari data tersebut, pakai kualitatif. Termasuk di dalamnya adalah meneliti sejarah perkembangan, ini juga pakai kualitatif. Ini nanti yang memunculkan kalau misalnya penelitian sejarah itu hasilnya ya tergantung dari perspektif si peneliti. Artinya begini, kadang-kala dia menemukan alur yang berbeda ya, akibat dia menjumpai subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain, walaupun sama-sama objeknya itu sama dan itu di dalam lingkup penelitian sejarah juga sama, misalnya seperti itu. Ini sangat dimandatkan, sangat direkomendasikan maksud saya itu untuk memilih pendekatan kualitatif. Baik, berikutnya kalau kita kuantitatif setidaknya ini ada alasannya. Jika masalahnya sudah jelas, berarti tadi kelihatan ya bedanya ya. Kemudian dalam rangka mendapatkan informasi yang luas dari populasi. Kalau misalnya populasinya penduduk Indonesia, ya penduduk Indonesia, penelitiannya misalnya tentang kesejahteraan penduduk Indonesia, ya nggak mungkin pakai kualitatif, ya tidak mungkin satu persatu diwawancara itu kan nggak mungkin. Oke, maka ini penelitian kuantitatif. Kemudian jika juga peneliti dalam hal ini ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh dari perlakuan ya atau treatment terhadap subjek tertentu. Ini lagi-lagi ada campur tangan kan dari si peneliti, maka pakailah kuantitatif. Jadi ini sudah tidak sifat alami ya, berbeda dengan kualitatif tadi. Yang berikutnya untuk menguji hipotesis, jika ingin data yang akurat, empiris dan dapat diukur, serta untuk menguji keraguan atas validitas pengetahuan atau teori yang sudah ada, itu juga bisa pakai kuantitatif. Sehingga sangat jelas dengan beberapa alasan ini nanti mahasiswa diharapkan tidak kebingungan saya pakai kuanti atau saya pakai kuali, insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.